Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syafalevi. Saya dari kelompok 3 tentang pembahasan mata kuliah Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Nurul Fadila MPD selaku mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan tentang kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Nah, pada dasarnya sebuah kalimat efektif ini dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek, pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Nah, jika tepat penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Dan di sini ada pengertiannya juga. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif itu dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Nah, maupun ada syarat kalimat efektif. Nah, pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidaknya. Nah, yang pertama itu, yang syarat pertama kalimat efektif itu adalah pertama sesuai EYD. Nah, EYD itu apa? Nah, EYD itu tadi ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak dapat diejanya. Nah, yang kedua itu ada sistematis. Nah, sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan objek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak, penegasan subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Nah, yang ketiga itu ada namanya tidak boros dan bertele-tele. Nah, jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Nah, yang keempat itu ada tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multi tafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca juga tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit asalkan sudah memahami ciri-ciri satunya. Nah, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendius Sesawi Sanggeni dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat kalimat efektif. Pada dasarnya syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua harus sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang utamanya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan subjek dan predikat,
diharapkan selalu berada di awal kalimat. Lalu yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir adalah kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembacaan dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu atau multitafsir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut adalah 5 ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif. Pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek, karena akan mengamburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, kalimat efektif dan tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu kalimat efektif. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat, karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia pergi meninggalkan saya. Tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya. Efektif. Tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu kalimat efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Rosita, Prodi Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 3, itu tentang kalimat efektif, yang akan melanjutkan materi teman saya bacakan sebelumnya. Nah, pada kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang kehematan kalimat dan kelogisan kalimat. Apa sih kehematan kalimat itu? Kehematan kalimat itu adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas serta tidak bertele-tele. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat itu menjadi tidak efektif. Yang pertama, kata jamak. Yang kedua, kata sinonim. Contoh kata jamak: para siswa-siswi sedang mengerjakan ujian. Itu tidak efektif. Yang efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan tugas ujian. Mengapa tidak efektif pada kalimat pertama? Karena mengandung kata jamak yaitu para. Sedangkan kata siswa-siswi juga mengandung kata jumlah, artinya yang sama dengan kata para. Jadi, ketika kita menggunakan atau membuat kalimat efektif, hilangkan kata-kata yang tidak penting atau membuat kalimat itu menjadi bertele-tele atau tidak efektif. Nah, selanjutnya ada kata sinonim. Contohnya, ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Yang efektifnya adalah ia masuk ke ruang kelas. Kenapa pada kalimat pertama atau kata pertama tidak efektif? Karena mengandung kata dalam yang artinya sama dengan kata masuk.
Nah, kenapa kok menggunakannya kata masuk yang efektif, kenapa tidak menggunakan kata dalam? Karena kata masuk adalah predikat. Dalam membuat kalimat harus ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kita menggunakan kata dalam yang artinya kalimat kehilangan predikatnya. Nah, selanjutnya materi yang saya bawakan yaitu adalah kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat berperan untuk membuat kalimat itu tidak ambigu. Contohnya, para dipersilakan untuk kepada kepala sekolah. Jadi selanjutnya adalah kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat berperan sebagai agar kalimat itu tidak ambigu dan dapat dimengerti oleh orang lain. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Itu tidak terlalu jelas atau tidak mudah dimengerti. Nah, yang logisnya adalah kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan untuk berpidato ke forum. Nah, itu tadi materi yang saya bawakan tentang penghematan kalimat dan kelogisan kalimat. Apabila ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan nanti. Dan apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang bagus, dan dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meki Afriyadi dari Studi Ekonomi Syariah dari kelompok 3, kelompok Bahasa Indonesia yang mendapatkan materi tentang kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu salah satunya adalah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhanmu, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya adalah kalimat tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Triana, Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok 3. Izinkan saya menjelaskan poin nomor 4 tentang ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efektif penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh kalimat tidak efektif: kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Contoh kalimat efektifnya: sapulah lantai rumahmu agar bersih. Demikian, terima kasih.